masuk di part 2 dari pembahasan mengenai penyakit autoimun rheumatoid arthritis. Nah, sebelumnya penyandang yang kita undang adalah Mbak Enzi Storia, seorang public figure yang sangat cantik dan luar biasa. Nah, sekarang kita akan mengundang Dr. Anita ya. Dr. Anita adalah seorang dokter yang sekarang masih aktif berjuang di dalam pandemi dan juga adalah penyandang rheumatoid. Oke, jadi mari kita simak pembahasan. Jadi bisa kita bagi sebenarnya yang pengobatan yang bukan obat ya. Pengobatan bukan obat itu disebut non farmakologik. Ya. Nah, ini meliputi dari memperbaiki pola hidup, jadi kita pola hidup sehat, ya, termasuk menjaga kesehatan mood dan kesehatan usus, ya. Kemudian berolahraga, exercise di sini walaupun gambarnya ada bola tidak harus main bola, ya tentu saja bisa senam-senam ringan, bisa tai chi, ya gitu yang olahraganya jangan yang berat, ya. Jadi dia bergerak dinamis, ya, mengayun, tidak menghentak, itu paling bagus karena dia tidak akan membebani sendiri. Kenapa olahraga dibutuhkan? Karena tadi ciri utamanya adalah kaku. Nah, nanti kalau tidak digerakkan, dia tambah kaku. Ya, kalau dia digerakkan, maka juga otot kita, yaitu berdasarkan penelitian itu, kalau digerakkan, dia akan menerbitkan sitokin yang anti-inflamatori, namanya myokin. Myokin itu nanti akan membantu mengurangi proses inflamasi. Kalau berenang bagaimana ya dok untuk yang RA? Bagus, tapi sekarang jangan dulu kan masih lama ya. Berenang bagus ya, karena dia melakukan gerakan kompleks ya. Juga dia mengelola keseimbangan dan kedisiplinan gitu. Juga baik untuk kardiovaskuler, untuk juga paru, tetapi jangan sekarang. Kalau sekarang itu kan risiko bukan dari airnya sih, dari tempat pegangan orang. Ya. Jadi memang kalau untuk apalagi yang mengenai sendi-sendi besar, maka karena itu dia akan menolong sendi besar itu, misalnya contohnya lutut. Dia bergerak ya kalau dalam air tuh, tetapi tidak dibebani oleh berat badan ya. Karena begitu nyemplung ke dalam air, maka berat badan kita nanti berdasarkan hukum Archimedes nanti tinggal 1/7-nya gitu. Jadi ototnya terlatih, kemudian dia tidak dibebani, jadi enak geraknya. Enak ya, bagus buat melatihnya juga ya. Gitu. Oh, ya. Kenapa kesehatan mulut harus dijaga? Bukan karena nanti sekedar bau mulut, tapi karena kita tahu bahwa kita itu sebenarnya adalah semesta dari microbiome manusia itu. Jadi di kulit banyak ada 600 jenis ya. Jumlahnya sih triliunan, di mulut kita juga ada 700 jenis, jumlahnya lebih dari 1 triliun ya. Yang paling banyak kan di usus itu lebih dari 20 triliun ya bahkan jumlah mikrobiotanya. Nah, di mulut itu ada satu yang sudah jelas kaitannya dengan terjadinya rheumatoid arthritis ya, adalah satu bakteri yang namanya Campylobacter porphyromonas gingivalis. Nah, jadi bakteri itu dia akan hidup subur karena dia semi anaerob pada orang yang banyak kariesnya ya, atau ada kariesnya, ada tumbul gigi yang tidak dicabut, dan juga ada karang gigi ya. Nah, itu ada plak. Nah, disitulah dia hidup. Kemudian nanti dia akan kalau masuk ke dalam sirkulasi darah, ya, kemudian masuk ke dalam liver sebagai hati sebagai sistem imun, kan di situ juga reticuloendothelial system, terjadi suatu aktivasi sistem imun. Karena apa? Karena dia merubah protein dari tubuh yang tadinya asalnya bentuknya adalah arginin, kemudian jadi citrulline, ya. Nah itu, jadi sehingga nanti tampangnya akan berubah, sehingga terjadilah respon imun. Nah, jadi harus begitu juga usus, ya. Di usus itu kan sangat banyak ya jenis mikrobiomnya. Sebagian besar 99% itulah yang fisiologis, tapi ada sedikit nanti yang juga penuh pipang-pipang. Nah, itu nanti masuk ke dalam vena mesenterica, ya, disebabkan karena adanya perubahan pada susunan selaput lendir usus, sehingga dia masuk ke dalam liver juga men-trigger disregulasi sistem imun. Nah, kenapa rokok juga? Rokok itu menimbulkan
suatu reaksi sinkronisasi pada protein tubuh. Ya. Kemudian tentu saja nih, nanti obat-obatan, ya obat-obatan ini nanti kita bagi ada anti radang non steroid yang biasanya jarang, tidak akan panjang digunakan pada artritis rheumatoid. Apalagi kalau ada steroid kan nanti gabung dengan ini nanti akan menimbulkan gangguan pada selaput lindung usus. Nah biasanya kita akan menggunakan namanya DMARD, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug. Jadi obat-obat yang sifatnya mengubah perjalanan penyakit, ya. Dia tidak menyembuhkan, tetapi mengendalikan. Jadi sama halnya barangkali kalau walaupun mungkin lebih hulu ya sifatnya DMARD ini, karena dia memodifikasi perjalanan penyakit. Hampir sama barangkali lah dengan misalnya obat-obat anti hipertensi kerjanya dia, dengan obat anti penurun kolesterol pada orang dengan penyakit jantung koroner, jadi dia memodifikasi perjalanan penyakit. Tentu saja kalau misalnya responnya baik akan dilanjutkan dengan yang kelompok yang DMARD yang biasa, ya. Tapi kalau misalnya dia kurang baik, itu nanti kita harus menggunakan obat-obat yang lebih spesifik, ya. Dan tidak kalah pentingnya juga suplementasi. Kenapa? Karena ada berbagai penelitian termasuk di Hasan Sadikin, ya dulu waktu saya masih di sana, itu orang-orang dengan rheumatoid arthritis itu ternyata semuanya 100% insufisiensi vitamin D. Dari yang insufisien itu dari yang kurang itu 85% defisiensi, ya. Dan kita tahu bahwa vitamin D berperan pada regulasi sistem imun, ya. Bahkan juga disinyalir juga terjadi pada patogenesisnya, ya. Pembedahan tentu saja kalau sudah stadium yang kurang baik, ya, untuk memberikan bentuk fungsional yang lebih baik, ya. Jadi kira-kira seperti ini, ya, skema terapinya, ya. Jadi kita menggunakan dulu obat-obatan yang konvensional, yang jadi kalau steroid itu bekerjanya di hilir, ya, NSAID juga atau antiinflamasi yang bukan steroid itu juga di hilir. Nah, kalau obat-obat ini adalah disease modifying anti-rheumatic drugs, bekerjanya lebih dulu, yaitu pada tingkat sel sebelum terjadinya peradangan-peradangan di tepi, ya, di sendi-sendi. Ya. Jadi biasanya di sini dimulainya yang pengobatannya adalah dulu memang kalau yang ringan saja cukup diberikan misalnya kloroquine, hidroksikloroquine, ya. Tapi kalau misalnya dimulai sedang itu tidak bisa lagi pakai kloroquine atau hidroksikloroquine saja, sudah mulai dengan methotrexate. Ya. Nah pada awal-awal kita boleh memberikan kortikosteroid secara sistemik, ya. Bisa diberikan yang berdurasi pendek, bukan seperti misalnya dexamethasone yang berdurasi panjang, sehingga nanti kita akan menyulitkan menurunkan, memangkas dosisnya dan mengatur untuk dan kemudian menyapitnya. Nah kalau ini misalnya membaik dalam 3 bulan, ya, kemudian dan mencapai target yaitu misalnya penurunan dari aktivitas penyakitnya dari misalnya taruhlah tadinya 12 sendi yang kena, kemudian turun jadi 9 sendi, itu nanti akan kita lanjutkan dengan ini, ya. Nah, tetapi kalau tidak berhasil dengan obat-obat ini, maka nanti kita akan menggunakan obat-obatan yang sifatnya ditambahkan, ya. Jadi ada kombinasi dari obat-obatan, ya. Jadi methotrexate ditambah sulfasalazid atau methotrexate ditambah leflunomide, ya. Tentu saja ini harus kita perhatikan. Jadi pasiennya harus sangat memperhatikan, karena tentu saja menggunakan 2 obat nanti kemungkinan terjadinya efek samping juga akan lebih banyak, gitu, ya. Jadi akan bukan lebih banyak, lebih meningkat, ya. Dan ini nanti harus kerjasama dengan baik, ya, dengan dokternya, nanti disampaikan jangan ragu-ragu, ya. Nah, kalau dengan kombinasi ini atau dengan nanti ini kalau ini JAK inhibitornya Janus kinase belum menjadi standar pengobatan di Indonesia karena memang tidak ada dan mahal, ya. Tablet tapi mahal sekali. Kemudian diberikan namanya ini dirubah kalau dari methotrexate dirubah yang lain, ya, dari yang lain, maksudnya yang sulfasalazin atau dirubah jadi leflunomide, ya, bukan karena dia tidak tahan tapi karena tidak ada respon, ya. Nah kalau ini juga tidak bisa, maka nanti di fase 3 itu nanti kita akan mulai dengan di fase 2 ini kita bisa memberikan anti TNF alpha, misalnya. Ini adalah panduan dari artritis rheumatoid yang sudah diunduh di web ikatan
Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Jadi diberikan obat-obat biologik. Ya. Obat-obat biologik ini ya nanti akan dipergunakan ya sampai dengan nanti terkendali. Memang kalau di negara-negara lain itu diteruskan ya, karena memang mereka sebagian asuransinya menanggung atau sebagian ditanggung. Dan kalau di kita ya kita sedang mengusahakan, jadi belum berhasil kita memasukkan obat-obat biologik ini ke dalam skema pengobatan yang ditanggung oleh JKN ya, BPJS, karena memang mahal. Hanya memang kalau berdasarkan pengamatan kami, bukan saja saya, itu untungnya di Indonesia itu sebagian besar masih bisa diatasi dengan methotrexate ya, dengan leflunomide. Jadi masih bisa ditanggung BPJS kalau yang itu BPJS. Dan Oke, Dok. Nah, kemudian ini kan sekarang lagi pandemi ya untuk ada virus coronavirus ini. Nah, kemudian penyakit COVID ini yang pasien berat ada yang diterapi dengan Actemra ya, Dok ya. Nah, itu ya, kan salah satu agen biologik untuk RA ya, Dok ya. Nah, ini ya, kok bisa ya, Dok ya? Sama gitu, Dok. ya, karena adanya faktor-faktor yang inflamasi ya. Jadi pada rheumatoid arthritis ada inflamasi ya. Ada autoinflamasi disebabkan juga bergabung adanya juga autoimmunity ya. Jadi kalau kita lihat ya tocilizumab itu ya dia kok bisa untuk COVID ya, disebabkan karena aktivitas biologik dari anti-interleukin 6 itu interleukin 6 itu adalah dia terlibat di dalam respon imun ya, misalnya pada COVID itu karena dia suatu imun yang ada terjadi interaksi dengan virus, bisa juga berpengaruh pada sel mesenchyme ya. Jadi interleukin 6 ini nanti bisa memang pada mengobati, memang dipergunakan untuk rheumatoid arthritis ya, karena dia nanti akan menghalangi pembentukan antibodi. Nanti di sini ada skemanya. Jadi ternyata interleukin 6 ini perannya sangat sentral ya. Jadi kalau misalnya, jadi dia lebih dulu dari TNF sebetulnya, lebih duluan. Jadi dari sini dengan adanya diproduksinya interleukin 6 oleh sel T itu nanti akan memicu di sel B untuk memproduksi antibodi, antisitrullin antibodi, kemudian merangsang sinofiosit untuk terjadi angiogenesis, terjadi hiperinflamasi ya. Kemudian juga terjadi sel-sel yang endotel baru sehingga angiogenesis, terjadinya panus ya. Panus itu tumbuhan yang berlebihan daripada sinovium, dan juga nanti akan menimbulkan reaksi kronik inflamasi yang menahun ya. Serta tadi ada gangguan pada resorpsi tulang, dia jadi meningkat ya, sehingga terjadi adanya kropos di sekitar, baik sekitar sendinya yang lebih berat, tapi juga secara sistemik ya. Nah, kenapa pada orang dengan COVID itu dia ada gunanya ya? Karena ini ya, jadi pada orang yang COVID itu terjadi berbagai jalur ya. Jadi ada yang disfungsi miokardium karena memang dia sifatnya walaupun masuknya melalui saluran nafas, tapi ternyata dia adalah juga lebih senang menyebar nempel pada endotel. Jadi nanti setelah di paru-paru itu dia masuk juga endotel, kemudian dia menyebar kemana-mana. Dan kita tahu pembuluh darah itu ya di semua organ tubuh ada pembuluh darah, kecuali di kapilit misalnya. Nah, kemudian terjadi cytokine storm. Nanti di sini nanti fungsinya di cytokine storm. Ada infeksi yang langsung ya, ini infeksi endotel terjadi hiperkoagulabilitas ya, dan terjadi sepsis karena ada infeksi sekunder. Nah, di sini kenapa dia digunakan ya? Di sini misalnya kan, nah pada progresivitas dari SARS-CoV itu pada yang ringan ya, mungkin dia masih belum terbentuk ya, bisa ya dalam bentuk banyak. Tetapi begitu dia terjadi hiperinflamasi ya pada fase berikutnya, maka ini interleukin 6 ini salah satu yang memang dibentuk secara masif ya, sehingga nanti timbul berbagai akibat yang nanti akan menimbulkan kegagalan organ di mana-mana ya.
Itulah sebabnya kenapa diberi tocilizumab yang sebetulnya dia di awal adalah dibuat untuk mengatasi interleukin 6 yang banyak dibuat pada orang dengan rheumatoid arthritis, dipergunakan juga pada orang dengan SARS-CoV ya. Jadi ini ya, jadi karena yang lain-lain kita belum punya, jadi yang sudah punya, sedangkan anti TNF-alpha ini nanti mungkin akan sulit dipergunakan karena dia terlalu luas menekan sistem imunnya. Kemudian untuk pesan untuk teman-teman tentu saja ya, kalau sudah memang terdiagnosis rheumatoid arthritis, maka ya yang jelas itu karena dari siapa lagi kalau bukan dari Allah. Terima dulu ya sebagai teman seperjalanan ya. Terima ya, nanti artinya kita belajar ridho ya. Belajar ridho itu artinya kita belajar menerima dulu, sambil tentu saja kita berdoa bahwa kita tidak mungkin bisa kuat kalau tidak ditolong oleh Allah, oleh Tuhan ya. Lalu jalankan pola hidup sehat tadi, kesehatan mood, kesehatan perut, jangan misalnya dibebani khusus dengan spicy ya, misalnya dengan berbagai macam yang makanan yang berasal dari junk food, sehingga nanti komposisi mikrobiotanya jadi kurang seimbang, yang tidak ada beberapa bakteri yang nanti tumbuh secara berlebihan melebihi dari yang bakteri yang sifatnya fisiologis yang memang dibutuhkan oleh kita, dititipkan Tuhan di situ untuk membantu kita mencerna makanan, membantu bikin vitamin, ya, untuk berbagai enzim-enzim dan lain sebagainya. Lalu juga nanti kalau sudah terkena itu, maka kita harus amati ini bahasa rheumatoid arthritis, maksud saya itu. Jadi ini kapan kita misalnya akan jadi kaku, kapan kita nyeri. Jadi kita catat misalnya pada saat kita misalnya makan apa, karena nanti setiap orang itu akan ada perbedaannya. Ada yang misalnya cuaca tidak begitu banyak berpengaruh, bahkan pada cuaca panas juga masih tetap aja. Nah, bikin catatan kalau bisa ya. Nanti kita akan menghindari hal-hal ini, ya walaupun mungkin tidak langsung berkaitan dengan makanan tertentu, tetapi pada orang-orang tertentu ada yang memang itu tercetuskan ya. Lalu nanti dokter itu kan biasanya kalau memang dokternya punya waktu, biasanya rencana terapi disampaikan ke pasien. Ya kan memang ini harus disampaikan karena butuh pemahaman pasien itu, juga butuh kepatuhan, karena itu hal yang harus disepakati dan dijalankan secara mandiri, tidak karena perintah, tidak karena ditakut-takuti kan. Dan jadi misalnya nanti kalau kenapa methotrexate itu misalnya harus dimakan duluan baru nanti asam folat gitu ya. Karena ada masalah kalau misalnya dibarengkan, nanti hasil dari methotrexate-nya jadi tidak begitu baik gitu misalnya. Lalu kenapa kok harus di ronsen misalnya 6 bulan sekali, 1 tahun sekali? Kami misalnya kalau menggunakan obat imunosupresan, maka kemungkinan infeksi, dalam hal ini kita masih banyak infeksi TBC, mungkin kita harus waspada kan gitu ya. Jadi ini juga termasuk memahami fungsi jenis obat. Karena aku mah nggak dimakan MTX-nya, ngapain, nggak ngaruh dah. Kalau biarin, aku mah makan yang MP-nya aja. Itu sering kan di grup-grup pasien. Dia juga kurang jelas kalau begitu. Jadi dia memilih ini, aku MP aja, aku naikin aja sedikit. Kalau lagi kerasa, aku naikin jadi 8, jadi 28. Kalau nggak kerasa, aku nanti minum kerasa lagi 4. Nah, itu adalah satu ketidakkompakan antara penyandang RA dengan RE dengan dokter. Jadi nanti karena tadi steroid emang dia bekerja lebih cepat ya, karena dia lebih hilir gitu. Jadi lebih terasa, lebih ceslong lah ibaratnya. Tapi kalau methotrexate gitu, kemudian leflunomide, hidroksikloroquine atau kloroquine, sulfasalazine, itu bekerjanya lebih dulu. Jadi lama, setelah dimakan 6 bulan baru nanti ada perbedaannya. Dan itu mengobati rheumatoid arthritis itu bukan hanya sekedar menghilangkan nyeri sendi atau kaku, tetapi juga menghindari dampak-dampak yang sistemik sifatnya, ya. Itu termasuk nanti gangguan pada organ-organ. Ya. Nah, kalau ada mengalami misalnya efek mual-mual dari methotrexate, nanti sampaikan ke dokternya kalau kontrol. Ya. Mungkin nanti diakali dengan misalnya nggak usah sekaligus 5, tapi nanti hari ini 2 atau hari 3, besok 2 misalnya. Ya. Nah, demikian juga kalau misalnya mengalami misalnya gangguan, jadi misalnya kok jadi mual-mual, mungkin juga ada gangguan faal hati karena
memang metotrexat kan di metabolisme di hati. Jadi apalagi kalau digabung dengan misalnya sulfasalazid itu juga sama di metabolisme di hati. Jadi harus hati-hati nanti ini apakah tidak terjadinya namanya transaminitis gitu ya, peningkatan enzim daripada SGPT itu harus sampaikan ke dokter. Jadi nanti akan diperiksa nanti mungkin pertama itu tiap bulan dulu ya Pak Hati, Pak Ginjal dengan hematologi. Nanti lama-lama hanya 3 bulan sekali. Itu sebetulnya adalah untuk menghindari selain untuk melihat bagaimana kemajuan dari RA-nya sendiri, tapi juga untuk melihat kemungkinan terjadinya efek samping obat ya. Lalu tentu saja ini harus konsultasikan secara periodik dengan dokter. Jadi jangan aku udah tahu kok obatnya itu cuman paling juga MTX aku beli aja, aku bisa kok nanti beli karena ada misalnya saudara aku apoteker gitu, misalnya gitu. Nah, tentu saja itu juga main dokter-dokter tidak bijaksana ya, karena kalau misalnya kita motor, mobil, ya kita kan ke bengkel yang kita percaya, tidak misalnya operak-operak sendiri malah jadi mogok besar. Dan jangan lupa ya bahwa kita ini sakit itu merupakan salah satu yang disuguhkan oleh Allah, disajikan oleh Allah ya, tidak untuk menyiksa kita tentu saja ya, walaupun berat di awal-awal ya, dan juga mungkin menjalani juga berat ya, maka kita tetap harus berprasangka baik ya kepada Allah. Kita bertawakal, kita sempurnakan ikhtiar, tetapi kita tetap hati kita berkait pada Allah ya. Oke, baik Dok, terima kasih banyak waktunya. Ya, sama-sama ya sudah dikunjungi dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada banyak yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Terima kasih Dok. Baik. Ya. Halo Dokter Anita. Halo Dokter Andini. Dok, dokter salah satu penyandang rheumatoid arthritis ya Dok ya? Iya Dokter Andini, betul. Sejak kapan Dok? Sejak lulus kedokteran, tepatnya sih 2006. Oh, udah lama nih, udah pejuang lama. Masih fresh graduate, udah lama. Aduh, ini udah lama belum remisi ya. Dok, sebelum pandemi aktivitasnya apa aja Dok? Sebelum pandemi saya saat ini bekerja di salah satu klinik swasta di Kota Bandung sebagai penanggung jawab klinik, juga sebagai GV ya, dan jadi salah satu dokter pesantren di salah satu pesantren juga di Kota Bandung. Gitu Dok. Oh gitu Dok, itu setiap hari atau gimana Dok? Full time gitu ya? Oh enggak Dok, saya enggak memilih untuk full time. Jadi saya hanya bekerja 3 hari dari dalam 1 minggu itu hanya 3 hari kerja. 3 hari ya Dok. Nah, dan itu pun ya hanya setengah hari. Ya. Oh, setengah hari. Nah, gimana dokter bisa membagi waktu sebagai dokter, keluarga, ya kan, dengan adanya RA itu sebelum pandemi? Iya, bagaimanapun kita harus menghadapi ya Dok ya. Mungkin saya pada tahap ini udah pada tahap ya udah kita bersahabat sama RA-nya, kita tetap mengkonsumsi obat juga secara rutin ya, karena mau tidak mau ya saat ini belum bisa berhenti obatnya gitu, dan ya tetap harus membagi waktu yang realistis ya, dalam artian tidak boleh terlalu lelah. Ketika memang butuh istirahat ya kita juga istirahat. Kalau lagi kecapean secara fisik, misalnya ada agenda-agenda yang memang harus full gitu, itu pun akhirnya saya akan mengambil jeda gitu untuk misalnya libur atau istirahat. Karena kan ada juga amanah-amanah sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai ibu ya, tetap harus nganter jemput anak-anak dan lain-lain. Jadi memang intinya tidak memporsir diri gitu. Kita tetap harus tahu batasan-batasan di mana kita emang udah capek banget, udah banyak pikiran banget. Nah, di situ berarti kita udah harus ada jeda, harus ada relax, harus ada me time-nya, kayak gitu sih Dok. Jadi mungkin kalau sebelum pandemi kita bisa jalan-jalan, bisa ke toko buku, kemanapun yang mungkin memang kita lebih relax, lebih enjoy gitu ya Dok ya. Kalau udah pandemi mungkin sekarang lebih terbatas banget waktunya itu dan tempat yang ditujunya gitu. Nah, kalau selama pandemi jadi ini gimana Dok? Dokter masih sering keluar atau lebih banyak memang online gitu?
Ya itu karena mungkin juga kendala di sini kita memang SDM dokter juga terbatas ya, termasuk di klinik pun gitu dan rasanya juga kalau mau off agak gimana ya, di saat teman-teman berjuang rasanya juga nggak tega ya dan memang susah juga mencari pengganti dokter di masa pandemi seperti ini. Jadi saya tetap keluar, tetap menjalankan aktivitas seperti tadi ya gitu. Bahkan rasanya di masa pandemi ini lebih banyak ya karena ikut jadi satgas juga, ikut mendampingi teman-teman yang isoman. Dan ternyata juga di beberapa tempat kerja ini saya juga jadi klaster juga gitu ya, klaster COVID juga, di klinik juga. Jadi memang sebenarnya di masa pandemi ini kalau dibilang lebih stressful ya. Karena banyak hal mulai dari kita juga ngelihat teman-teman yang di garda terdepan waktu awal-awal pandemi itu ya dok ya, betapa banyak kekurangan ini, kekurangan itu gitu. Jadi saya ngerasa sih di masa pandemi ini justru lebih tersedot secara energi ya dibandingkan sebelum pandemi gitu dan sampai hari ini pun gitu masih mendampingi teman-teman yang isoman dengan banyak berita duka yang juga mungkin berseliweran di timeline ya. Saya sih merasa tantangan terbesarnya itu lebih ke manajemen stres ya. Karena mau tidak mau kita juga tetap harus survive, kita tetap harus bantu orang, tetap harus praktek juga gitu. Ya alhamdulillah sejauh ini Allah masih sangat melindungi sehingga memang ya alhamdulillah belum pernah terkena ya dok ya. Itu dan mudah-mudahan bisa melewati pandemi ini juga dengan baik gitu ya. Ya benar-benar jaga prokes banget karena ingat kondisinya kan beda dengan yang lain gitu. Boleh dibilang resikonya sangat tinggi gitu kalaupun nanti terpapar. Bahkan saya juga untuk vaksin juga belum bisa karena memang belum remisi juga gitu masih ya kondisinya belum memungkinkan gitu ya mudah-mudahan bisa terkejar sehingga bisa divaksin ya dok gitu jadi saya benar-benar ngajakin teman-teman untuk mau vaksin tuh agar ya kita juga terlindungi ke depannya gitu kan karena di keluarga pun kan suami udah tinggal saya di lingkungan manapun kayaknya tinggal saya gitu yang belum tapi ya tetap positive thinking ya. Kita tetap harus positive thinking, harus menguatkan iman, menguatkan imun. Seperti itu sih dok. Jadi memang kelihatannya kalau yang saya rasakan di masa pandemi ini emang berbeda banget dengan sebelum pandemi gitu. Sebenarnya itu juga kita sendiri yang memilih kan. Bisa aja sih kita juga misalnya memilih stay at home, gak kemana-mana, berhenti dulu lah jadi dokternya gitu mengurangi resiko. Cuman saya berpikir bahwa kita juga nggak bisa ya meninggalkan saudara-saudara kita gitu. Nggak bisa meninggalkan teman-teman kita berjuang sendirian. Jadi saya tetap memilih untuk tetap aktif gitu ya, tetap melakukan kegiatan sehari-hari saya satu-satunya di rumah yang tetap keluar gitu ya dan itu lebih beresiko karena suami kan WFH kalau saya kan otomatis keluar dan benar-benar akhirnya berupaya untuk double proteksi untuk prokesnya itu lebih daripada orang lain gitu meskipun hanya di klinik akhirnya pakai hazmat dan lain-lain demi proteksi diri juga gitu sih dok jadi memang kerasa beda banget. Wah luar biasa banget nih dok, sungguh luar biasa. Nah kemudian ini kan boleh ngobrol dikit mengenai bukunya ya, gitu. Nah buku ini boleh dok, mangga. Tujuannya apa dokter Anita sama dokter-dokter yang lain yang ada di buku? Oke, jadi sebenarnya ini kan dulu waktu awal-awal pandemi itu terjadi ya dok ya, kita itu ya saya pribadi sih merasa kayaknya banyak kondisi ya, di mana saya ngelihat bahwa di situ di saat yang waktu itu pertama-tama segala alkes itu mahal dan lain-lain gitu ya pokoknya kita ngerasain banget di awal pandemi itu betapa berat banget ya gitu meskipun sekarang akhirnya di gelombang kedua ini juga berat lagi gitu ya saya ngerasa bahwa melihat apa ya satu apa ya kekuatan dari individu-individu teman-teman gitu bagaimana mereka juga saling berupaya untuk meringankan beban saudaranya gitu. Saya juga saat itu juga bisa bersama teman-teman relawan yang lain ya, non dokter itu non medis, kita bikin satu komunitas 5 orang itu, kita dalam sebulan itu bisa mengumpulkan donasi 150 juta ya, itu di luar APD-APD yang kita dapat dan bisa kita sharing gitu. Kita bukan lembaga sosial, kita hanya individu-individu aja, tapi ya saya merasa bahwa ternyata kita nggak berjuang sendirian ya gitu. Dan seiring waktu saya berpikir, aduh ini sayang banget deh kalau kita nggak menuliskan ini gitu karena
bisa jadi ini jadi satu sejarah yang emang pernah kita lalui gitu ya, dan akhirnya saya berpikir bahwa ini fokusnya memang ke dokter-dokter muslimah ya dok ya. Udah kita tetap jadi ibu dengan PJJ-nya anak-anak gitu ya, yang udah stressful juga harus mendampingi anak-anak PJJ gitu. Tapi di satu sisi juga kita tetap punya tugas yang harus kita kerjakan sebagai dokter gitu ya. Dengan juga berbagai tantangannya gitu. Rasanya sayang sekali gitu kalau kita nggak menuliskan itu gitu. Kita nggak menuliskan itu menjadi satu sejarah yang memang mungkin nanti akan bisa dibaca oleh generasi penerus kita ya, bahwa ada satu masa tuh di mana satu virus itu bisa merubah seluruh umat manusia gitu ya, dan termasuk para dokter gitu, kita juga manusia juga gitu, dan ternyata kita yakin gitu. Saya tuh inginnya buku itu memang memberikan harapan sih dok, bahwa ya meskipun ini berat, meskipun ini sulit, tapi mudah-mudahan kita bisa melaluinya gitu, kita bisa nanti bisa melihat pelangi di ujung sana meskipun sekarang lagi badai gitu, dengan berbagai hal yang sedih gitu ya, menyedihkan, karena memang sekarang sudah mulai lagi ya sejawat-sejawat kita juga yang meninggal dunia karena COVID gitu, setelah mereka juga divaksin dan lain-lain ya. Saya inginnya tetap ada harapan itu loh dok gitu. Maksudnya kita jangan juga fokus pada kesedihan-kesedihan kita gitu. Kita harus nantiasa positif, berharap bahwa insya Allah kok kita pasti bisa melewati semua ini gitu. Gitu dok. Jadi cerita awalnya sih gitu. Dan setelah itu saya emang hanya ngumpulin teman-teman. Meskipun semuanya sibuk-sibuk ya dok ya. Mulai dokter-dokter spesialis itu aduh sibuk banget. Dan beberapa belum pernah menulis gitu. Jadi mereka sempat yang, aduh Nita ini gimana? Tapi ya kita coba senantiasa mengingatkan, mendorong, meyakinkan bahwa bisa kok, bisa nulis kok. Dan yang memang ternyata di luar dugaan gitu, dokter-dokter yang baru pertama menulis ini pun gitu, mungkin karena memang benar-benar mengalami langsung ya dok, jadi feel-nya lebih terasa gitu. Akhirnya memang bisa terbentuk tulisan ini. Ini nggak mudah juga sih dok, butuh waktu ya. Makasih banyak dok udah mau bersedia sharing. Iya, sami-sami dokter Andini.